Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep nastar tapi dengan takaran setengah kilogram ya. Karena banyak banget teman-teman yang request. Kemarin saya bikinkan 1 kilogram, ada yang request minta dibikinkan setengah kilogram karena bingung ngebaginya. Jadi oke, saya bikinkan kali ini. Dan di sini nastarnya tetap ya, anti retak, anti pecah, glowing, lumer, empuk, lembut, enak banget, tapi juga ada krenyesnya. Jadi teman-teman kalau penasaran bagaimana cara membuatnya secara lengkap dengan bahan yang ekonomis tapi rasa premium, langsung aja disimak dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Teman-teman, pertama kita siapkan ada 250 gram margarin, saya pakai merek Blue Band. Setelah itu ada 125 gram Royal Crown butter substitute. Ini itu kayak pengganti mentega gitu ya teman-teman. Dia yang aromanya, teksturnya hampir sama dengan mentega, tapi secara harga ini lebih ekonomis. Dan ada juga gula halus yang sudah diayak, ini sebanyak 115 gram. Oke, lalu kita tambahkan dengan sepucuk sendok teh vanili bubuk dan sepucuk sendok teh garam. Langsung aja ini kita mixer dengan kecepatan rendah selama 1 menit ya. Jadi cepet aja. Setelah 1 menit kita mixer, ini sudah lumer ya, dan sudah tercampur antara gula halus juga margarin dan Royal Crown-nya. Kita tambahkan 3 butir kuning telur ayam ya. Nah, ini kita mixer beberapa detik aja sampai tercampur. Kalau seperti ini udah cukup. Jangan terlalu lama di mixer agar adonannya tidak membleber ya. Artinya itu bisa membesar sendiri gitu loh nanti ya. Selanjutnya kita akan masukkan bahan keringnya. Ada 500 gram tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru, ada 75 gram tepung maizena, dan 1,5 sendok makan susu bubuk, saya pakai merek Denkau. Ini mau kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diayak ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Oke, ini sudah cukup tercampur. Sekarang untuk melihat teksturnya kita akan aduk sebentar menggunakan tangan biar lebih tercampur rata. Kayak gini, bukan diulen ya teman-teman, tapi diaduk seperti ini aja biar menjadi satu gitu, tidak pencar-pencar. Nah, sampai kayak gini ya teman-teman, kita campur. Ini udah bagus, bisa kita lihat adonannya lembut, bagus banget. Ini sudah siap untuk kita bentuk. Jangan lupa tadi waktu mencampur menggunakan tangan, tangannya udah dicuci, sudah bersih dan dikeringkan, jangan ada airnya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita bentuk. Nah, di sini biar bentuknya itu sama, saya takar dengan tutup botol ya. Menurut saya, kenapa saya pilih tutup botol, kenapa enggak sendok takar dan sebagainya. Menurut saya tutup botol itu mudah banget ditemui di rumah ya. Jadi saya pengen memberitahu ke teman-teman bahwa dengan bahan yang ada di rumah kita bisa bikin gitu loh ya. Dan ini sudah selesai, kita takarnya tuh kayak gini aja. Jadi kalau sudah rata seperti ini berarti udah takarannya tuh sama gitu. Dan menurut saya juga lebih mudah daripada kita pakai timbangan, karena kan kalau timbangan agak lama ya. Kalau seperti ini tuh kayak lebih cepet gitu dan lebih praktis, tapi disesuaikan dengan selera ya. Kalau pengen ditimbang juga monggo, kalau pengen pakai sendok takar juga silahkan ya. Nah, ini kita ulangi cara yang sama hingga selesai. Ini setelah selesai kita takar, kita ambil, setelah itu kita buletin kayak gini. Kita tekan. Setelah ditekan kita isi dengan selai. Untuk resep selainya saya sudah share, teman-teman bisa scroll ke bawah bagaimana cara membuat selai nastar yang baik, tidak basah, tidak meleot-meleot ketika dibentuk. Jadi kuncinya juga ada di selainya ya, biar nastar itu tidak mudah pecah. Nah, setelah itu kita tutup dan kita bulatkan.
Bisa kita lihat kalau adonannya bagus, dia itu langsung yang mulus seperti ini teman-teman, tidak retak-retak. Itu berarti tandanya bagus adonannya, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembek. Kalau terlalu lembek itu biasanya nastar itu ketika dibuletin kayak gini itu dia bakal yang meleot-meleot. Nah, bagaimana kalau udah terlalu lembek nih, terlanjur terlalu lembek, apa adonannya salah? Enggak, itu bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman tinggal ambil sedikit tepung terigu lagi, mungkin sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok makan, sampai disesuaikan adonannya tuh seperti ini. Jadi walaupun agak kelembekan itu bisa disiasati dengan ditambah tepung terigu sedikit, kayak gitu tipsnya ya. Sedangkan kalau kekeringan gimana? Ya tinggal aja kita beri sedikit margarin kayak gitu, atau mentega ya. Itu tipsnya kalau membuat nastar. Nah, ini bisa kita lihat mulus, bulat, bagus. Kita taruh di dalam loyang. Ini loyangnya tidak perlu diolesi dengan apapun ya. Jadi teman-teman yang masih sering kesusahan untuk bikin nastar, sebenarnya nastar itu mudah aja. Yang penting kita tahu triknya. Jadi itu tadi ya, beberapa tips antara lain tentang selainya, lalu juga tentang adonannya, cara menyiasati kesalahan-kesalahan seperti apa yang saya sharing seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita bulet-buletin semua hingga selesai. Ini setelah selesai kita bentuk semua dan siap untuk di oven. Nah, ini siapkan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu kita masukkan. Di sini saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Lamanya mengoven itu disesuaikan dengan oven masing-masing karena tiap oven itu berbeda, tidak sama. Nah, ini kita oven hingga 3/4 kematangan ya. Kita menggunakan api kecil aja. Kenapa kok apinya kecil? Karena biar matangnya itu merata dan juga suhu di dalam oven ini tidak terlalu panas ya, karena kalau suhunya terlalu panas nastar itu juga rawan pecah seperti itu. Jadi sering-sering ditengok. Setelah itu juga ketika di tengah-tengah pengovenan kita biasakan ganti posisi ya. Jadi sekitar 10 menit mengoven kayak gitu, kita ganti posisi, yang atas ke bawah, yang bawah ke tengah, lalu yang tengah ke atas, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya diganti-ganti posisinya biar matangnya merata seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita tutup lalu kita oven. Oke teman-teman, ini kalau oven saya 35 menit ya manggangnya. Jadi 3/4 kematangannya tuh kalau oven saya 35 menit, tapi sesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena kan biasanya tidak sama. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kita tunggu dulu hingga anget ya, baru nanti dioles. Selanjutnya kita siapkan bahan olesannya. Ada 3 butir kuning telur ayam, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Dan kita juga akan tambahkan dengan 1 sendok makan susu kental manis yang putih. Kita masukin. Nah, ini kita masukin 1 sendok makan. Lalu tambahkan dengan pewarna makanan kuning telur secukupnya. Oke, langsung aja kita aduk. Ngaduknya pelan-pelan, jangan sampai berbusa, cukup sampai tercampur rata. Dan ini sudah siap untuk kita gunakan sebagai bahan olesan. Langsung aja ini kita oles seperti ini kalau sudah anget ya. Jadi begitu dikeluarin dari oven semua, tunggu anget, baru ini kita oles. Ini nanti kita oles 2 kali ya. Jadi pertama kita oles semua hingga selesai. Setelah itu oles lagi dari nastar yang tadi pertama kita oles gitu. Oke, ulangi cara yang sama hingga selesai. Setelah olesan pertama, lanjut kita beri olesan yang kedua kayak gini. Ulangi cara yang sama hingga selesai. Setelah semua kita oles 2 kali dan ini sudah siap untuk kita oven. Nah, ini kita masukkan ke ovennya dan ini kita oven selama antara 7 sampai 10 menit ya, disesuaikan dengan oven masing-masing. Yang penting kalau sudah kering atasnya berarti udah cukup. Oke, ini setelah 10 menit kita oven, sudah matang ya teman-teman. Atasnya sudah kering, sudah bagus. Nih, lihat ya hasilnya, tidak ada yang retak dan juga glowing. Ini setelah kita keluarkan dari oven, tunggu dingin dulu ya. Kalau sudah dingin baru kita masukkan di dalam toples. Selamat mencoba.